Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Deska Hasan Pratama dari kelas manajemen 22B. Di sini saya ingin menerangkan pentingnya manajemen risiko reputasi. Reputasi perusahaan adalah salah satu aset yang paling berharga. Manajemen risiko reputasi sangat penting untuk menjaga nama baik perusahaan dan meminimalkan dampak negatif dari krisis atau skandal yang dapat terjadi. Definisi risiko reputasi. Adapun definisi yang pertama, ancaman. Risiko reputasi adalah ancaman terhadap reputasi perusahaan yang dapat berdampak pada kepercayaan pemangku kepentingan dan keberlanjutan bisnis. Selanjutnya, kehilangan kepercayaan. Risiko reputasi dapat menyebabkan hilangnya kepercayaan dari pelanggan, investor, dan masyarakat umum terhadap perusahaan. Dan dampak finansial. Risiko reputasi juga dapat mengakibatkan kerugian finansial yang signifikan bagi perusahaan. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi risiko reputasi, yang pertama, kualitas layanan. Layanan yang buruk atau tidak memuaskan dapat merusak reputasi perusahaan. Yang kedua, masalah etika. Perilaku tidak etis atau melanggar hukum dapat mencoreng reputasi perusahaan. Yang ketiga, krisis komunikasi. Penanganan yang buruk terhadap krisis dan pengungkapan informasi yang tidak tepat dapat meningkatkan risiko reputasi. Yang keempat, persepsi publik. Persepsi negatif dan stigma masyarakat terhadap perusahaan dapat berdampak pada reputasinya. Dampak risiko reputasi bagi organisasi. Yang pertama, dalam segi finansial, kerusakan reputasi dapat mengakibatkan penurunan penjualan, kehilangan investor, dan kerugian finansial yang signifikan. Yang kedua, operasional. Reputasi buruk dapat menghambat kemampuan perusahaan untuk menarik dan mempertahankan karyawan berbakat serta mempengaruhi hubungan dengan mitra bisnis. Yang ketiga, strategi. Kerusakan reputasi dapat mempersulit perusahaan untuk mencapai tujuan strategis dan berdampak pada rencana pengembangan bisnis di masa depan. Proses manajemen risiko reputasi. Yang pertama, ada identifikasi risiko. Ini mencakup mengidentifikasi sumber-sumber risiko yang reputasi yang dapat. Yang kedua, reputasi dapat mengancam perusahaan. Analisis risiko, mengevaluasi kemungkinan dan dampak dari risiko reputasi yang teridentifikasi. Selanjutnya, mitigasi risiko, mengembangkan dan menerapkan strategi untuk meminimalkan atau menghindari risiko reputasi. Adapun strategi mitigasi risiko reputasi, yang pertama, komunikasi efektif. Membangun komunikasi yang transparan dan responsif dengan pemangku kepentingan. Lalu, manajemen krisis, mempersiapkan rencana penanganan krisis untuk meminimalkan dampak negatif. Yang ketiga, membangun merek, memperkuat citra dan reputasi perusahaan melalui strategi branding yang kuat. Yang keempat, pelatihan karyawan, memberikan pelatihan kepada karyawan untuk menjaga perilaku dan integritas perusahaan. Adapun studi kasus penerapan manajemen risiko reputasi, yang pertama, kasus awal, perusahaan menghadapi krisis reputasi akibat isu keamanan produk yang mengancam keselamatan konsumen. Yang kedua, tindakan mitigasi. Perusahaan segera mengambil langkah-langkah cepat untuk mengkomunikasikan komitmen mereka, membagi produk, dan memulihkan kepercayaan konsumen. Yang ketiga, hasil. Dengan penanganan yang tepat, perusahaan berhasil memulihkan reputasi dan mempertahankan kepercayaan pemangku kepentingan. Kesimpulan dan rekomendasi. Yang pertama, manajemen risiko kunci elemen dalam menjaga kelangsungan dan keberhasilan jangka panjang perusahaan. Yang kedua, komitmen pemimpin. Komitmen dan dukungan kuat dari manajemen puncak sangat penting dalam mengimplementasikan strategi manajemen risiko reputasi. Yang ketiga, kesadaran karyawan. Membangun kesadaran dan budaya mendukung pengelolaan risiko reputasi di seluruh organisasi. Yang keempat, peningkatan keberlanjutan.
operator mengevaluasi dan terus memperbaiki proses manajemen risiko reputasi secara keberlanjutan. Sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.